Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanam Bumbu Upgrade. Ini adalah video atau konten pertama kita di Tanam Bumbu Upgrade, sebuah organisasi di Tanam Bumbu yang baru berdiri, dan saya tuan rumah atau pemandu jalannya diskusi santai kita ya di channel kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Hadi Zarullah selaku anggota daripada Tanam Bumbu Upgrade. Kemudian kita kedatangan dua narasumber pada malam hari ini yang akan mengisi diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama saya kenalkan, ada Siti Masraha selaku BPD terpilih Desa Betung, karena kebetulan konten kita yang pertama kali kita angkat adalah soal sengketa pemilihan BPD di Desa Betung. Nah, kemudian tidak lengkap diskusi kita pada malam ini jika tidak ada pandangan dari hukumnya. Nah, pada malam hari ini kita juga kedatangan Lamsakdir ya, SHMKN, dan kemudian beliau adalah Ketua LBH Lembaga Bantuan Hukum Sipakatuo. Nah, jadi kita akan bicara soal kasus beliau dan kita juga akan melihat sudut pandang hukumnya seperti apa, agar tujuannya publik mengetahui, kemudian juga ada edukasi soal apabila ada peristiwa-peristiwa hukum seperti ini terjadi, kita juga sudah tahu bagaimana kita harus menjalani seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa berbagi wawasan di channel kali ini pada diskusi kali ini, dan langsung saja Kak Siti Masraha bisa menjelaskan nih apa aja kronologisnya dari masalah ini dan apa masalah-masalah yang dihadapi ketika mencalonkan diri sebagai BPD di Desa Betung ini. Oke, langsung saja Kak, kita persilakan kepada Ken untuk menjelaskan. Terima kasih kepada moderator. Di tanggal 20 itu saya melengkapi berkas dengan beberapa persyaratan dalam waktu 1 hari, karena ada beberapa hal dan lain hal yang harus saya lengkapi. Nah, di pukul 15 kurang lebih 30 saya datang ke kantor desa untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPD, dan kemudian di sana saya menemui ketua BPD dan bendahara BPD di sana. Saya mengatakan saya mau mendaftar dan beliau bertanya bagaimana masalah berkas Anda. Saya bilang insyaallah, insyaallah lengkap. Kalaupun harus bermasalah masalah domisili, saya akan melengkapi sebelum pemilihan BPD. Beliau mengatakan ya siap-siap untuk ketua panitia, dan salah satu staf di desa memverifikasi berkas, kemudian setelah berkas terverifikasi, ketua panitia langsung memberikan undangan untuk penyampaian visi dan misi dan penyambutan nomor di tanggal 21. Hari itu saya datang untuk menyampaikan visi dan misi dan untuk pencabutan nomor urut. Kebetulan di nomor urut saya mencabut nomor urut 1, dan setelah penyampaian visi dan misi beberapa hari, ada salah satu calon anggota BPD mengundurkan diri, perwakilan RT 5 dan RT 6. Nah, dan di tanggal 28 saya melakukan pemilihan langsung, kemudian terpilih dengan suara terbanyak 51. Nah, setelah itu panitia di sana memberikan berita acara, penentangan berita acara bahwa kesepakatan ini, apapun yang terjadi, penetapan hari ini, siapapun yang terpilih di hari ini, tidak akan ada yang berani mengganggu-gugat. Begitu poinnya. Dan sampai hari ini kami belum mendapatkan baik itu surat penetapan ataupun apa. 1 minggu kemudian Lembar dokumen tidak ada, cuma dibacakan
pada saat hari itu di tanggal 28 itu. Dan 1 minggu kemudian ketika 1 minggu kemudian kepala desa Betung memberikan ucapan selamat. Saya cuma melalui WA ya, saya cuma menjawab Waalaikumsalam dengan emot begini. Berarti di situ saya sudah berpikir bahwa tidak ada apa-apa. Setelah tanggal 9 November saya mendapat surat untuk melengkapi administrasi yang kurang. Saya cuek karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan, dan di situ tidak ada, surat itu tidak berbunyi jatuh temponya ya. Tidak ada deadline berarti. Tidak ada deadline di sana. Konsekuensinya apabila dilaksanakan juga tidak ada. Yang kedua, saya terima lagi surat pemberitahuan lagi di tanggal 16 November. Di situ ada tentunya 3 hari dari penyelenggara. Dari penyelenggara. Saya masih tidak gubris karena saya rasakan saya sudah selesai di administrasi. Kenapa ketika saya terpilih baru saya disuruh mengumpul berkas. Nah, di itu apa tuh? Berkas apa yang dilengkapi? Syarat apa yang dilengkapi? Domisili KTP. Tahu bahwa saudara ini tidak melengkapi berkas, dari mana taunya? Dan apa yang dibilang penyelenggara? Berkas apa yang tidak bisa dilengkapi? Nah, domisili KTP yang tidak bisa saya lengkapi dengan tuduhan kurang ya? Kurang karena persyaratan untuk pencalonan BPD itu di Perda 2 tahun berdomisili dibuktikan dengan KTP. Panitia tahu itu pada saat saya mau menyerahkan berkas, dan saya menyampaikan dan menekankan kepada panitia hari itu bahwa kalau memang ini bermasalah, tolong sampaikan sebelum pemilihan. Nggak jadi masalah bagi saya seperti itu. Dan tiba-tiba surat di tanggal 28 November saya dapat kiriman. Tanggal 28 November itu saya menelpon salah satu panitia ya. Apakah benar saya didiskualifikasi? Beliau menjawab benar. Salah satu panitia ya benar. Dan panitia itu terus saya tanya, apa kekuatan mereka untuk mendiskualifikasi saya? Masalah data. Kebetulan data itu dikirimkan malam itu juga. Data itu saya terima di tanggal 28 ke 29 ya, karena tengah malam. Semacam surat data pribadi lah bagi kami, saya masyarakat biasa yang memang tidak bisa ini apa? Via digital ya? Via WA ya? WA. Oh, Dan dikirimkan bentuk gambar. Di situ ada tiga lembar foto dikirimkan, dan saya langsung konfirmasi sama-sama. Apa isi dari gambarnya itu? Semacam kayak apa? Keterangan waktu domisili ya? Iya, waktu domisili di sana. Histori pindah saya dari Samarinda. Dari Samarinda ke Kalimantan Selatan. Di situ saya dapatkan itu, dan saya mengkonfirmasi langsung. Itu pindah dari Kaltim langsung buat KTP atau memang nunda dulu buat KTP? Nunda. Bermukim dulu di Betung lama baru bikin KTP, atau pindah dari Kaltim ke Betung langsung bikin KTP? Tujuannya pindah dari Kaltim itu Manurung, rumahnya mamanya. Nah, nggak sampai 1 bulan saya pindah ke Betung. Untuk mendapatkan langsung buat KTP? Belum. Saya pindah di situ untuk tinggal di tempatnya nenek. Karena suami kerja di Betung ya, karena jaraknya jauh, makanya saya pindah di situ dan menetap di tempat nenek. Setelah 1 minggu saya diberi lahan, dan setelah itu saya bangun rumah. Bermukimlah lama di sana? Iya, di sana, lama di sana. Oke. Nah, setelah itu panitia dan saya datangi ketua panitia. Apakah benar? Saya mengkonfirmasi lagi ketua, apakah benar saya didiskualifikasi?
Saya dengar begitu dan ketua panitia mengatakan membenarkan. Dan ada rekamannya bahwa beliau membenarkan karena ada beberapa panitia tidak menginginkan dan tidak mau saya bahasanya karena menurut undang-undang mereka pakai karena tidak melengkapi apa ya, tidak melengkapi syarat tadi, dan mereka mengambil voting di sana. Kalau ketua panitia mengatakan bahwa beliau tidak bertanda tangan di sana, nah saya bilang saya tidak terima, langsung saya bilang saya tidak terima di sana, bahwa saya tidak terima surat sampai hari ini. Di tanggal 30 datanglah seorang panitia mengantarkan surat itu ke rumah saya, bertemu langsung dengan saya. Saya tanya, ini surat apa? Surat diskualifikasi, bukan surat diskualifikasi, bahasa surat apa ya, dia menyampaikan pemberitahuan bahwa Anda digugurkan. Nah, jadi masalahnya di sini adalah saudari didiskualifikasi karena dirasa syarat itu tidak memenuhi. Tapi yang jadi masalah di sini adalah sudah pemilihan, sudah penetapan verifikasi sebelumnya, baru kemudian dipersoalkan ya. Itu yang jadi masalah di sini. Nah itu kita tangkap poinnya di sini, dan saya akan lempar ke pakar hukum kita yang akan memberikan penjelasan soal bagaimana kemudian ini sudut pandang hukumnya seperti apa. Nah mulai dari soal penetapan dulu baru kemudian dikasuskan persyaratannya. Kemudian tadi ada yang juga menarik ya, saya kutip di sini adalah soal akses data di Dukcapil. Nah, itu juga bagaimana data pribadi bisa diakses di Capil. Jadi itu yang harus mungkin diberikan pandangan kepada kuasa hukum kita seperti apa tuh terkait hal ini. Mungkin langsung bisa diberikan pandangan.